Halo Sobat GWR, jumpa lagi di channel Fanani Evin. Di kesempatan kali ini saya mau ajak kalian semuanya untuk buka seat bag atau saddlebag yang biasa saya gunakan jika event atau goes teman-teman. Atau kita akan membahas barang apa saja sih yang bakalan saya bawa ketika bersepeda. Tentunya itu akan tergantung dari bersepedanya kemana, kemudian uh, goesnya event atau tidak. Nah, ini adalah contoh uh, saddlebag ketika kemarin saya gunakan di event ngerumpin, yaitu dengan jarak 120 kiloan, nggak sampai sih 115an kalau nggak salah. Nah, ini adalah barang-barang yang saya pakai untuk di saddlebag ya teman-teman. Nah, langsung aja kita buka. Oh ya, yang pertama biasanya kemarin banyak teman-teman yang nanya kenapa sih saya harus pakai headset, padahal kalau nggak pakai headset seperti ini juga bisa ya. Jadi fungsi headset ini adalah saya bisa mendengarkan suara saya sendiri teman-teman, biar kira-kira ada noise dari yang lain atau tidak. Nah, ini kemungkinan dari teman-teman ada yang bunyi suara nging, tolong skip aja. Itu kemungkinan besar dari colokannya. Saya nggak menemukan yang pas seperti itu. Semoga tidak mengganggu teman-teman yang sedang fokus atau memperhatikan video kali ini. Oke, langsung aja kita buka. Nggak usah dibuka dulu deh. Yang pertama, jadi ini adalah saddlebag dari Between teman-teman. Saddlebag ini selama ini saya gunakan untuk event-event di range 100 sampai 200 kilo. Saya akan menggunakan saddlebag ini. Yang pertama, kenapa? Saddlebag ini waterproof, kemudian cukup untuk membawa berbagai keperluan saya untuk mendukung keperluan goes ya tentunya. Kemudian saddlebag ini aku nggak tahu harga barunya itu berapa, karena saya mendapatkannya pada saat itu iseng browsing-browsing di toko ijo, kemudian menemukan ini, kok menarik kecil gitu. Yang penting saya tertarik karena memang bahannya taslan atau biasanya untuk dry bag, langsung saya pick up ya. Dapatnya pada saat itu 100.000 teman-teman, dan selama ini saya pakai dan worth it, puas banget ya. Nah, silakan kalau mau cari ya, ini merek dari Between. Ini bisa taruh lampu belakang di sini juga bisa, di sini juga bisa, bebas. Kemudian ada dua velcro, tiga. Nah, velcro yang pertama ini untuk ke saddle, kemudian seperti ini, dan ini dirapatkan biar lebih rapat lagi, dia nggak gerak seperti itu. Ini juga sama, ke saddle kemudian dirapetin, jadi dia untuk ngikat biar lebih rapat ke saddle. Kemudian yang ini adalah velcro untuk ngikat ke seat post teman-teman, seperti itu. Ya umum lah dengan apa ya, saddle bag yang lain. Oke, kemudian bahannya ini sekali lagi, ini bahannya dari bahan dry bag, jadi waterproof teman-teman. Selama ini saya pakai dan nggak pernah bocor, alhamdulillah. Termasuk awet, ini udah kemungkinan hampir 1 tahunan atau lebih ya, aku lupa juga. Harus buka data lagi biar tahu ya. Ini lumayan sering saya gunakan. Oke, kita buka aja. Kira-kira isinya apa kalau saya goes untuk jarak 120 kilo sampai 200 kiloan itu. Oke, yang pertama adalah ini teman-teman, spare baterai GoPro. Fungsinya apa ya, kalau misalkan GoPro yang saya gunakan habis ya, saya baterainya ya saya akan ganti dengan yang baru. Nah, kemarin sempat ganti karena nge-shootnya lumayan, totalnya itu 1,5 jam, nanti belum saya edit juga. Kemudian ada plastik. Fungsinya plastik ini apa? Fungsi plastik ini saya bawa adalah ketika nanti terjadi hujan, saya mau memproteksi bawaan lain yang ada di badan. Misalkan HP, perlengkapan elektronik yang lain itu, misalkan apa lagi ya, HP, mungkin dompet ya, karena dompet atau uang bisa masuk ke kantong ini. Nah, fungsinya bawa plastik kiloan teman-teman. Oke, terserah nanti kalian bawa apa ya. Kemudian ini adalah power bank. Ini saya
apa namanya, bawa power bank ini ukuran 20.000 ya, terlalu berat kalau misalkan untuk gowes 200-an kilo sih, ini terlalu berat. Kayak kemarin pas waktu 150 ini saya nggak gunakan karena saya jarang ngesut menggunakan HP, tapi full ngesutnya itu menggunakan GoPro. Kalau HP hanya digunakan untuk membuat reels seperti itu. Ini power bank ya, yang wireless charging sama yang quick charge lah, intinya kayak gitu, power bank. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah ini, dia adalah electric pump. Ya, oke, electric pump. Kalau mau ngecek baterai seperti ini. Ini dari Sek Plus ya. Dan kemampuannya kalau misalkan saya menggunakan road bike ya minimal untuk safety dulu, yaitu untuk urgent lah. Mompa paling 50 sampai 70. Kayaknya sih nggak sampai 70 PSI ya kekuatannya ini. Yang seri terbaru itu katanya mampu hingga 100 PSI. Tapi ini yang di toko ijo itu ada yang bilang 100 PSI. Nggak sampai ini ternyata guys. Ya, itu harganya di angka 900-an ribu. Ini dulu aku dikirimin sama Sek Plus. Ini saya pakainya elektrik ya. Oke, kemudian hanya untuk urgent aja. Kemudian misalkan aku pakai road bike ya, aku harus cari pompaan lagi biar PSI-nya sesuai dengan saya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah saya wajib membawa apa namanya, ini apa sih, raincoat ya, raincoat. Ini raincoat kalau event goes ya, itu saya bawa raincoat biasanya. Nah ini raincoat, ini dari Van Rysel, ini dikasih sama Om Fahmi juga. Ini dikasih Om Fahmi, punyanya beliau nggak pernah dipakai, suruh pakai ya udah gas. Ini ada plastik lagi, biasanya untuk spare aja. Terus ban dalam. Nah ban dalam ini saya sesuaikan dengan pada saat itu saya bawa pakai sepeda apa. Misalkan bawa road bike dengan ban 28 ya saya pakai ban dalam yang lebih kecilan. Nah ini kebetulan kemarin bawa gravel, jadi saya menggunakan ban yang agak besar biar sesuai dengan ukurannya seperti itu, ban dalam. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah mini tools teman-teman. Yes, ini mini tools. Nah ini mini tools yang terworth it selama ini saya pakai. Dulu saya punya apa ya, aku lupa. Yang penting ini adalah yang saya gunakan untuk BC, untuk event EJJ, event-event goes yang lain, dan ini sangat berguna. Kenapa? Ini worth it, harganya itu kurang lebih di angka 350 ribuan. Tapi the best lah, menurut saya the best. Nggak terlalu berat dan secara fungsinya itu cukup. Cuman kalau kalian menggunakan misalkan RD SRAM, adjustmentnya itu dia terlalu pendek untuk kunci L-nya, karena SRAM kan adjustment di RD-nya itu dia terlalu pendek, yang ini ukuran ini. Nah kalau menggunakan SRAM, nah berhubung saya kan menggunakan Shimano, jadi ya cukup-cukup aja karena Shimano menggunakan yang paling kecil untuk adjustment RD-nya. Misalkan karena saya kan mechanical ya. Nah seperti ini cukup banget untuk setting RD, FD seperti itu. Nah kalau misalkan saya goes jarak yang di angka 400, 500 atau lebih, pasti saya bawa chain apa namanya, penyambung rantai. Berhubung kalau goes 100 sampai under angka-angka tersebut ya, biasanya saya nggak bawa. Kenapa? Saya masih bisa motong rantai, misalkan putus gitu akan saya potong aja. Ini ada pemotong rantainya teman-teman, jadi sangat enak sekali ya, sudah ada pemotong rantai. Kemudian ada congkel ban, jadi congkel bannya ini sangat-sangat keren lah menurutku karena ininya tajam, jadi buat ban-ban yang sangat sulit dicongkel ini handal menurut saya. Dan kuat. Kenapa kuat? Karena di dalamnya itu ada tulangannya atau kayak ada logamnya gitu sebagai penguat. Seperti itu. Ini ada dapat 2 untuk congkel bannya ya. Semuanya ada tulangannya. Jadi sangat kuat, teman-teman. Ini murah kok. Aku cuman pada saat itu dulu nggak tahu beli baru atau beli second ya, lupa aku. Ini karena ini udah lama banget, lebih dari 2 tahun kalau salah. Cuman ada kunci yang hilang di sini. Ada satu kunci
apa ya, aku lupa, pokoknya ada bagian yang hilang ya, sisanya semuanya aman termasuk awet seperti itu. Ini paling worth it. Nah, sekali lagi kalau misalkan di angka 100 sampai 150 200 gitu saya nggak bawa eh, apa namanya, chain link ya, karena saya bisa potong langsung rantainya, misalkan rantainya putus. Kemudian ada yang kurang sebenarnya teman-teman. Nah, ya ini bejo-bejoan ya. Kalau udah di atas 500 400 itu biasanya saya akan bawa itu juga, apa namanya, eh, patch atau retire kit. Fungsinya itu misalkan ban dalam yang saya gunakan itu sudah habis dan kita terjadi bocor lagi, kita masih bisa nambal bannya seperti itu. Nah, ini untuk event di 100 kiloan ke atas ya teman-teman, untuk event ya. Nah, misalkan kalau saya goes sendiri, misalnya ke Hambalang atau di angka 100 ke puncak dan lain sebagainya, biasanya saya jarang bawa ini, jarang ya, karena kan tektok langsung pulang kan, jadi saya nggak bawa ini sering kali. Tapi kalau misalkan mau bawa ya tinggal bawa aja. Nah, saya tidak menggunakan ini, tapi baru-baru ini saya menggunakan ini. Kalau misalkan saya sepedanya road bike teman-teman. Nah, ini saddleback dari York. Ini kategori saddleback yang murah tapi kualitasnya ajib. Dia 150 ribuan dan saya jualan juga. Tapi ini saya pakai karena memang saya tes juga. Ini waterproof teman-teman. Kemarin hujan lebat aman ya. Alhamdulillah masih aman. Nah, apakah dia mampu mengakomodir kebutuhan saya, misalkan goes di under 100 atau 100 kiloan? Karena yang bakalan saya bawa kalau goes di angka tersebut adalah hanya ini, pompa, mini tools. Ini tidak akan saya bawa, tidak akan saya bawa, ini tidak akan saya bawa, dan kemungkinan ini juga tidak akan saya bawa kecuali long ya, adventure gitu, misalkan lagi ngaprak kemana gitu ya, pasti bakalan saya bawa teman-teman. Dan ini pasti saya bawa teman-teman. Jadi misalkan di dalam ini sudah ada ban dalam. Nah, ban dalam ini ukuran untuk road bike ya teman-teman. Ini muat loh, dengan ukuran sekecil ini ya, dia akan muat. Nah, saya tunjukkan deh packingnya. Ini seperti ini ya, seperti ini. Kemudian ini apa namanya, electric pump. Selanjutnya adalah ini bisa di kantong kecil ini kalian bisa naruh chain link atau tambal ban atau uang urgent, misalkan dompet kita hilang atau KTP atau ATM, bisa sih taruh sini. Misalkan barang-barang yang bisa hilang kalau di kantong itu sangat bermanfaat. Nah, ini taruh sini. Oke, nah seperti ini pemasangannya. Oke ya, tinggal ngelok deh. Oke, dan dia tinggal dipasang di saddle teman-teman. Ini dia luar biasa, rapat dan tidak goyang. Ini keren banget ya saddleback ini. Nah, ya udah gitu aja. Misalkan mau taruh lampu di belakang saddle, yang ya tergantung lampunya model apa ya. Misalkan di klip ya, ini sudah ada tempat lampunya. Dan juga ada reflektornya, meskipun kecil tapi minimal ada, seperti itu. Ini yang saya gunakan kalau misalkan goes ya ke puncak atau ngelup, mungkin Gepang loop atau ya, pokoknya intinya kalau goes langsung tektok pulang lah. Ini yang saya pakai, yang saya bawa, karena saya nggak bawa ini ya. Kalau explore ya ini akan saya bawa ya, kalau explore seperti itu teman-teman. Nah, ini misalkan saya pakai bawa ini, bisa nggak ya? Oh, masih bisa teman-teman. Ini misalkan saya mau bawa apa, spare baterai GoPro, bisa ya? Hehehe, masih bisa tuh. Nah, bisa loh, serius, tapi kan nggak bisa, ternyata bisa teman-teman. Nah, ini tinggal tekan, wajib banget sih ini. Tah, bisa. Jadi kira-kira inilah yang bakalan nanti saya pakai juga ke Bromocom. Jadi
sangat kecil, simple dan nggak terlalu berat juga. Paling ini sekitar 500 graman ya dengan beberapa perlengkapan tadi. Oke, kira-kira itulah tadi teman-teman untuk ulasan singkat mengenai barang yang saya gunakan untuk short event yang nggak terlalu panjang, dan untuk gowes harian atau gowes main-main ke puncak, ke Bogor dan lain sebagainya, antara long ride dan non long ride kayak gitu. Semoga video kali ini bermanfaat dan tetap gowes untuk teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, komen. Oh ya, saya lupa, saya itu sekarang ada di Creative Wheels teman-teman. Silahkan main ke bengkel, ke studio Creative Wheels dan juga bengkel Launcher ID. Silahkan main ke sini, lokasinya ada di Tapos teman-teman. Nanti alamatnya akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa dan tetap sehat, tetap gowes, ojo lali, tetap kewer teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.